Bisa mulai, Mas? Ya, silakan mulai aja, Bu. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kita maaf, ini tadi pandemi Oh. saya masih di mute, maaf. Nggak apa-apa, Bu Dita, silakan dilanjut aja ya, Bu Dita. Iya, mangga atur nuhun Ibu. Ya, tapi saya mau menyampaikan keterangan lagi tentang Bu Dita, tapi mangga silakan aja. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan kegembiraan dapat bersama di sini dalam satu room diskusi virtual dengan Bapak Ibu yang sangat-sangat hebat ini bersama profesor guru-guru saya, kemudian juga Prof. Syed, kemudian juga teman-teman dari apoteker-apoteker seluruh Indonesia. Senang sekali rasanya mungkin nanti saya bisa menyampaikan sedikit informasi terkait dengan apa yang sudah kita alami di Indonesia ini. Perspektifnya mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Syed, karena yang akan saya angkat adalah satu hal yang sifatnya lebih umum, tidak terlalu teknis dan tidak terlalu klinis. Mungkin itu sedikit perbedaan antara apa yang terjadi. Kalau kita lihat apoteker di Indonesia dan apoteker di Malaysia sebetulnya kurang lebih sama fungsinya, hanya mungkin nanti kita bisa lihat perbedaannya dan kita bisa lihat apa yang kita samakan. Mengawali slide saya, mungkin ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Syed, mohon maaf saya terlambat 1 hari Prof, Bu Ajeng, karena ini slide-nya sudah saya berikan kemarin hari, sehingga ini adalah data per 20 Juli. Tapi dari data sini tinggal ditambah 1.655. Kalau kita lihat secara global, memang seluruh dunia ini mengalami hal yang sama gitu. Dan saya yakin bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang memang siap menghadapi kondisi seperti ini. Ini adalah satu hal yang sungguh sangat baru di Indonesia, dan Indonesia sudah biasa menghadapi berbagai bencana, namun ini adalah satu bencana yang memang betul-betul baru untuk di Indonesia. Jadi mungkin kami agak sedikit kerepotan ketika kita pertama menghadapi permasalahan ini. Kami coba belajar terus dengan apa yang sudah terjadi, kita belajar juga dari China, kita belajar juga dari Malaysia, kita melakukan perbandingan dengan negara manapun, tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah a very huge country, 34 provinsi, sangat luas, kepulauan, dan sebagainya. Mungkin sebetulnya konsentrasi penderita juga tidak terlalu spread, tapi ini kita harus ketika Kementerian Kesehatan mengambil satu kebijakan, maka kita harus berbicara atas nama negara yang nanti harus bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat mungkin hanya 1 atau 2 negara yang betul-betul terbebas dari COVID ini, sementara yang lain memang kita masih bergelut, dan kami sebetulnya sudah sangat berharap bahwa kondisi ini dapat segera turun supaya kondisi menjadi normal, karena katanya memang new normal, tapi sebetulnya new normal tidak seperti normal yang memang sebetulnya kita inginkan. Baik, Bapak dan Ibu, ketika pertama kali COVID ini keluar, maka kebutuhan semua produk yang ada di sini sangat meningkat. Baik itu obat, alat kesehatan, APD, reagen, desinfektan, produk darah, dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita melihat ke belakang, maka ini adalah satu potensi yang sangat besar bagi sektor farmasi. Ketika pertama kali COVID ini mulai bergerak naik di Indonesia, terus terang kami sangat kesulitan. Masker sempat kosong, APD sempat kosong, kemudian obat juga tidak ada, desinfektan tidak ada, reagen tidak ada, dan sebagainya. Salah satu sebabnya adalah karena chaos di masyarakat dan kekurangan pemahaman. Tapi memang sebab yang lain karena memang beberapa produk ini memang belum ada di Indonesia. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Syed bahwa ini adalah satu kondisi di mana kita harus cepat agar bahan baku bisa kita buat, kemudian semuanya bisa kita adakan secara lokal. Karena seperti kita lihat masker mungkin produknya ada di Indonesia, industrinya ada di Indonesia, tapi bahan bakunya tetap dari Cina. Sehingga ketika China lockdown, kita tidak bisa mendapatkan meltdown sebagai bahan pelapis atau filternya, sehingga tidak ada masker di Indonesia. Jadi ini adalah satu gambaran betapa sebetulnya farmasi ini memiliki peranan yang sangat besar ketika kita berbicara tentang COVID-19. COVID-19 ini juga sebetulnya menjadi satu paksaan, satu dorongan yang tidak terduga bagi sektor farmasi untuk berkembang lebih cepat.
Seperti kita lihat bahwa hand sanitizer selama adanya COVID ini, produsen bertambah kurang lebih 400%. Ventilator di Indonesia yang tadinya tidak ada, sekarang university berlomba-lomba untuk membuat ventilator dan bahkan mungkin sudah ada yang hampir mendekati untuk dapat digunakan karena sedang dalam tahap uji klinis. Jadi di balik semua bencana saya rasa pasti ada satu makna yang ini harus kita betul-betul manfaatkan. Kemudian setelah kita menghadapi satu kondisi, maka kita akan berangkat pada era kenormalan baru gitu, tatanan kehidupan baru, di mana kita masih akan menggunakan sediaan-sediaan farmasi dan alat kesehatan yang nanti memang harus kita sama-sama kembangkan. Jadi mungkin sebagai apoteker kita harus lebih proaktif, kita juga lebih mengembangkan diri bagaimana caranya agar kita bisa mengisi celah-celah, mengisi kekosongan-kekosongan dalam pelaksanaan new normal ini. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kebijakan Kementerian Kesehatan dalam penanganan COVID ini, khususnya farmasi, maka kita memiliki kewajiban yang pertama untuk memenuhi kebutuhan obat dan alat kesehatan. Jadi memang seperti tadi sudah disampaikan bahwa betul-betul kami tidak siap dengan obat yang digunakan karena memang ini adalah satu penyakit yang baru dan juga alat kesehatan yang volumenya sangat meledak dengan sangat besarnya. Tapi kita memang harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pasien karena memang ini kita berpacu dengan waktu. Jumlah penderita terus bertambah, kemudian penderitanya pun yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan biasanya sudah pada tahap-tahap yang memang akhir. Jadi kurangnya kepedulian masyarakat juga ini menjadi penyebab banyaknya angka-angka yang kurang baik di Indonesia, misalnya angka kematian yang tinggi, kemudian juga angka pertumbuhan pasien yang terus bertambah, walaupun sudah hampir 4 menuju 5 bulan. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin di sini kita akan berbicara tentang beberapa hal, tapi saya kasih highlight sedikit tentang akses. Jadi bagaimana caranya agar pasien atau masyarakat ini mendapatkan akses pengobatan yang baik selama adanya COVID-19 ini. Kembali pada judul besar, ketika kita berbicara tentang peranan apoteker, maka peran apoteker ini ada di mana-mana. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen tata kelola obat secara keseluruhan, maka semua aspek, semua sektor ini pasti ada peranan dari apoteker. Mulai dari pemilihan, perencanaan, pembiayaan, pengadaan, kemudian nanti distribusi, penggunaan, sampai monitoring dan evaluasi. Di mana ini adalah satu siklus yang terus berputar, yang akan terus berjalan selama memang ada penggunaan obat tersebut. Ketika kita memilih, maka kita harus berdasarkan pada standar-standar yang ada. Kemudian ketika kita merencanakan, maka kita harus melakukan penyusunan rencana kebutuhan obat yang berdasarkan pada aspek epidemiologi maupun aspek konsumsi. Kemudian dalam pengadaannya juga sama, kemudian dalam distribusinya sudah pasti nanti kita tahu ada cara distribusi yang baik, kemudian bagaimana cara-cara kaidah-kaidah farmasi yang harus diterapkan. Kemudian dalam pelayanannya sudah pasti, ini kalau pelayanan kita sudah sama-sama dengarkan dengan lengkap dari Prof. Syed, penggunaan obat di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lainnya. Jadi kalau kita berbicara tentang peranan apoteker, maka di sini kita harus ada dalam semua aspek yang terkait dengan tata kelola obat-obatan ini. Khusus untuk obat COVID sebetulnya tidak ada perbedaannya, jadi kita tetap melakukan pemilihan, hanya untuk obat COVID ini kita masih based on, terutama kita based pada protokol tata laksana COVID-19 yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Kemudian kita juga harus mengacu pada formularium nasional, kemudian kita juga mengacu pada standar pelayanan kefarmasian. Terkait dengan perencanaan, karena memang usernya ada di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, which is yang menaungi bangsa rumah sakit dan sebagainya, maka kita harus melakukan koordinasi karena mereka sebagai user, kita yang melakukan perencanaannya.
Kemudian soal pengadaan ini dilakukan melalui e-purchasing dan sebagainya. Kemudian nanti pengendalian dalam pengendaliannya harus dilakukan pemantauan, kemudian distribusi dan upaya-upaya mitigasi apabila terjadi kekosongan. Karena kondisi kekosongan ini sangat mungkin sekali terjadi. Satu, karena memang seperti disampaikan tadi, supply-nya yang belum tentu karena tidak semua obat ini ada di Indonesia, dan juga jumlah kasus yang kadang-kadang tidak sesuai dengan prediksi yang sudah kita hitung. Bapak dan Ibu, saat ini di Indonesia pengobatan apapun kita mengacu pada protokol penanggulangan COVID-19 yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, 5 organisasi profesi secara bersatu, yaitu PDPI, kemudian Perki, Papdi, Perdatin, dan IDAI. Jadi mereka sudah menyampaikan protokol bahwa apabila tanpa gejala tapi dia memang COVID, maka obat yang diberikan adalah vitamin saja. Kemudian apabila ringan seperti apa, apabila sedang seperti apa, apabila berat seperti apa. Jadi ini adalah alternatif obat yang memang digunakan di Indonesia. Nah, sekarang ini mungkin karena kita juga memikirkan bahwa tidak semua obat atau belum semua obat ada di Indonesia. Saat ini yang memang kami sediakan full adalah oseltamivir. Apabila tidak ada oseltamivir, baru kita menggunakan pilihan obat yang lain. Namun Avigan juga, Favipiravir juga kita sudah mulai gunakan. Nanti mungkin Bu Rizka akan menjelaskan terkait dengan ini. Kemudian Remdesivir juga mungkin kita agak sedikit terlambat dibandingkan dengan Malaysia karena kita masih menggunakan obat-obatan yang ada, belum sampai ke obat yang lebih kini seperti Favipiravir ataupun Remdesivir. Nah, ditambah dengan obat-obat lain yang sifatnya komorbid, tergantung dari penyakit bawaan yang memang diidap oleh masing-masing pasien. Ini bentuknya protokol tata laksana COVID yang dikeluarkan oleh PDPI, kemudian di dalamnya juga ada Favipiravir dan Remdesivir. Ini obatnya yang baru, memang kami belum bisa, terus terang mungkin semua juga tidak ada yang bisa karena masih dalam penelitian, tapi di Indonesia sudah ada yang menggunakan dalam tahapan uji klinik. Obat-obat lain yang digunakan yang sudah diproduksi di Indonesia, yang lainnya sudah seperti kloroquine, hidroksikloroquine, kemudian obat-obat oseltamivir, loperamide dan sebagainya, walaupun itu masih bahan bakunya dari China. Kemarin juga kami pernah mengalami sedikit kebingungan karena bahan baku yang dikirim itu agak terlambat, tapi akhirnya kita mendapatkan bahan baku tepat sebelum obat yang kita gunakan itu habis. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin bahwa obat-obatan tersebut belum memiliki izin edar seperti nanti Remdesivir maupun Favipiravir itu belum memiliki izin edar. Pemerintah memfasilitasi pemasukan obat-obat. Jadi intinya kalau itu obat tersebut memang harus digunakan di Indonesia, silahkan digunakan walaupun dia belum ada nomor izin edar. Kami memfasilitasi mengenai menggunakan mekanisme jalur khusus atau special access scheme. Jadi apapun obatnya, apabila itu memang dibutuhkan, itu bisa digunakan dengan menggunakan pemasukan mekanisme jalur khusus karena itu semua merupakan obat-obat yang impor. Atau juga obat donasi. Jadi obat donasi masuk ke Indonesia, nanti melalui rekomendasi BNPB, kemudian itu bisa dipergunakan dalam pelayanan kesehatan. Ini yang sudah kami lakukan, yang sudah pemerintah atau Kementerian Kesehatan lakukan. Pertama, kita melakukan konsolidasi rencana kebutuhan dan pendanaan. Kita menghitung jumlah kebutuhan yang dibutuhkan hingga akhir tahun. Karena prediksi kita masih akhir tahun, nanti untuk tahun 2021 kita harus berhitung kembali dengan mempertimbangkan jumlah pasien yang diprediksi akan terjangkit berdasarkan masukan dari fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian program, organisasi profesi, dan yang lain-lain. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia ini negara yang sangat luas, dengan lebih dari 400 kabupaten kota, sehingga kita harus memberikan dukungan kepada instalasi farmasi karena merekalah yang nanti akan melakukan pengelolaan obat-obatan di wilayahnya masing-masing. Kemudian juga kita melakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga dengan industri farmasi, kemudian juga kita melakukan kerjasama internasional karena kami paham bahwa Kementerian Kesehatan dan Indonesia sendiri memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang lain.
Nah, kemudian kita juga membangun satu sistem informasi logistik COVID yang itu nanti kita bisa tahu data real time dari seluruh Indonesia di mana tempat yang mengalami kekosongan obat. Sehingga apabila sudah sampai pada buffer stoknya, maka kita akan dorong obat-obatan untuk sampai ke tempat tersebut. Karena terus terang memang Indonesia ini butuh waktu untuk sampai ke beberapa wilayah yang memang cukup jauh. Gitu. Dan ternyata virus ini pun dia tahu diri tidak hanya di Jakarta, tapi dia berwisata ke tempat-tempat lain yang memang cukup jauh dari Jakarta. Sehingga itu harus sama-sama kita sikapi bersama. Pada awal-awalnya kita menerapkan PSBB. Kami sempat khawatir apakah pendistribusian obat ini dapat terhambat. Tapi akhirnya kita punya kesepakatan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, karena kan semasa masih lockdown begitu, kita tidak boleh berpindah antar satu wilayah, sementara Jakarta sendiri, Jabodetabek sendiri ini sudah berbeda wilayah, sudah berbeda provinsi, maka kami membuat satu kesepakatan dengan Menteri Perhubungan, agar semua angkutan yang terkait dengan obat atau semua sumber daya manusia yang terkait dengan farmasi, maka dia harus bebas untuk melalui lintas batas. Tapi sudah pasti ada persyaratan-persyaratan yang memang nanti harus dipenuhi. Nah, karena Indonesia ini kita harus mensupport kebutuhan dari 34 provinsi. Jadi tidak boleh sama sekali ada hambatan dalam transportasi yang bisa menyebabkan obat ini terganggu. Ya, kami juga mensupport obat-obatan untuk rumah sakit darurat yang didirikan, yaitu Rumah Sakit Wisma Atlet di Jakarta dan Rumah Sakit Pulau Galang di Pulau Galang. Terkait dengan kesiapan penyediaan untuk obat-obat kloroquine, hidroksikloroquine, azitromisin, levofloxacin, oseltamivir, vitamin C, dan lain-lain, dan obat-obat lainnya ini sudah dapat diproduksi nasional dan sekarang stoknya cukup. Kemudian Favipiravir dan Remdesivir, kebutuhan di tingkat global naik, ini kami mengupayakan dengan meminta bantuan donasi dari internasional. Jadi kebetulan dengan adanya COVID ini juga banyak donasi dari internasional yang masuk, sehingga kami mintanya obat yang memang tidak ada di Indonesia. Untuk yang ada di Indonesia ini kita memanfaatkan fasilitas lokal. Kemudian kita juga sudah memfasilitasi kemungkinan atau penjajakan penggunaan TRIPS flexibilities dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi kita ingin untuk mengambil voluntary license agar di Indonesia bisa bikin walaupun obat tersebut masih dalam masa paten. Ini semua sudah kami jajaki, mudah-mudahan berakhir dengan baik. Kemudian terkait dengan vaksin juga kita melakukan beberapa kolaborasi internasional. Kemarin kita beberapa hari yang lalu dengar bahwa vaksin sudah sampai ke Indonesia untuk selanjutnya diteruskan dengan uji klinik fase 3. Mungkin nanti Bu Rizka akan membantu menjelaskan. Jadi kita bekerja sama dengan organisasi internasional, dengan CEPI, dan juga dengan negara-negara lain. Di dalam negeri juga kita bersama-sama untuk mengembangkan, karena sebetulnya di Indonesia sendiri sudah ada konsorsium vaksin nasional yang beranggotakan Kemristek, Eijkman, Kemkes, dan sebagainya, sehingga diharapkan pengembangan vaksin juga bisa berlangsung paralel dengan penanganan kondisi COVID sekarang ini. Indonesia juga terlibat dalam solidarity trial obat dari WHO. Badan Litbang bertindak sebagai koordinatornya di Indonesia, dan yang melaporkan semua kebijakan, semua kemajuan-kemajuan langsung kepada WHO. Ini sudah berlangsung di 13 rumah sakit, sudah 115 pasien. Mudah-mudahan hasilnya menunjukkan hasil yang baik. Ini juga adalah salah satu yang sudah dilakukan di Indonesia terkait dengan terapi plasma convalescence. Jadi ini sudah diuji cobakan di beberapa rumah sakit di Indonesia seperti RSCM, RSPAD, kemudian Sarjito, dan rumah sakit akan menyusul karena sedang mempersiapkan. Ini koordinatornya dari Badan Litbang. Jadi intinya adalah apapun yang memang diharapkan dapat mempercepat pengendalian COVID ini kita sudah upayakan, hanya mungkin kita masih butuh waktu untuk mendapatkan hasilnya. Kita kembali, kalau kita tadi berbicara tentang pengelolaan obat COVID, maka sekarang kita akan kembali ke apotekernya. Apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan
apa sih yang harus dikerjakan. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita harus menetapkan standar, kemudian kita harus merencanakan, kemudian kita harus melakukan koordinasi, dan kita harus menjaga agar ketersediaan obat ini tidak terjadi kekosongan. Mungkin ini ada agak sedikit beda dengan perspektif yang disampaikan oleh Prof. Syed tadi, karena ini belum sampai pada penggunaan. Jadi kalau kita lihat bahwa peran apoteker ini secara besar ada dalam manajemen untuk mengadakan atau mengupayakan pengelolaan logistik dan dalam pelayanan. Kami harus mengampu semuanya baik dalam pengelolaannya maupun dalam penggunaannya. Dan ini adalah terkait dengan pengelolaannya. Kemudian yang pasti bahwa dalam COVID ataupun tidak COVID, maka kita harus melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Kita sudah punya standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, Permenkes nomor 74 tahun 2016, itu harus tetap diikuti. Apa yang harus dilakukan mungkin tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Prof. Syed, hanya kita masih terbatas dalam jumlah apoteker, karena di Indonesia tidak terlalu ramai jumlah apoteker, sehingga saya dalam kesempatan ini juga saya menghimbau bagi Bu Ajeng, barangkali ada lulusan yang nanti bisa bekerja di memperkuat barisan farmasis di rumah sakit. Karena memang saat ini peraturan di Indonesia untuk rawat inap 1 berbanding 30 pasien, untuk rawat jalan 1 berbanding 50 pasien, plus untuk ruang-ruang tertentu masing-masing 1 apoteker, itu pun masih banyak yang belum bisa dipenuhi oleh rumah sakit. Sehingga mohon Bu Ajeng bantuannya nanti teman-teman atau apoteker fresh graduate supaya bisa tertarik untuk mengabdikan dirinya di rumah sakit juga. Kemudian ini disampaikan bahwa kita dapat memberikan pelayanan klinis atau dalam penyiapan obat dan dalam logistik atau dalam manajemen. Dan kita harus, seperti disampaikan tadi oleh Prof. Syed, bahwa kita ini seharus jadi martindale berjalan. Saya sangat senang sekali dengan bahasa martindale berjalan, Prof. Mohon izin saya jadikan status di WhatsApp saya hari ini, karena saya teringat ketika saya mau ujian, martindale itu saya bawa pakai koper, Prof. Karena saya harus terus terang harus mencari sesuatu, dan itu luar biasa sekali kalau apoteker bisa menjadi martindale yang berjalan, sehingga apa yang disampaikan nanti adalah satu bukti yang memang betul-betul diapresiasi oleh teman-teman kita, terutama golongan teman-teman dari profesi dokter. Kemudian Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan telemedicine untuk masa COVID ini, di mana di dalamnya juga pengaturan-pengaturan terkait dengan farmasi dimasukkan ke dalamnya. Karena memang dalam kondisi seperti ini, di mana pertemuan fisik sangat dibatasi, maka elektronik ini adalah satu solusi yang memang bisa memudahkan dalam segala kondisi apapun, termasuk dalam pengelolaan obat. Kalau misalnya tadi disampaikan drive-thru, di Indonesia juga alhamdulillah sudah ada drive-thru di beberapa apotek, Kimia Farma sudah punya, kemudian yang di rumah sakit juga mereka sudah menyediakan untuk membatasi kontak. Karena selain untuk memberikan keamanan pada pasien, juga dengan mengurangi kontak kita memberikan safety yang lebih tinggi kepada apoteker-apoteker yang bekerja di rumah sakit ataupun di apotek. Ini yang disampaikan dalam edaran tersebut, bahwa kita harus tetap melaksanakan pelayanan kefarmasian klinik dengan memenuhi standar persyaratan dan keamanan. Jadi artinya kita harus menjaga jarak, kemudian kita harus mengatur antrian, kemudian kita harus menggunakan sanitasi hygiene dan sebagainya. Kemudian juga obat boleh diantarkan supaya tidak menyulitkan pasien untuk datang ke apotek atau ke rumah sakit, dan petugas juga bisa mendapatkan keamanan yang lebih baik dibandingkan apabila terlalu banyak bertemu dengan orang-orang atau dengan pasien. Nah, satu lagi mungkin ini adalah slide terakhir sebelum penutup. Jadi selain kita apoteker memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan, kami juga melakukan semacam campaign atau pencegahan
agar kita bisa menghindari atau bisa memutus penularan COVID ini. Salah satunya bagaimana cara kita berkonsultasi dengan apoteker di masa pandemi, kemudian kalau kita mau minum vitamin seperti apa, bagaimana cara kita melakukan penembusan obat ke apotek, dan sebagainya. Jadi mungkin ini sebetulnya bagi teman-teman yang bekerja di komunitas, ini bisa nanti dimanfaatkan. Baik, Bapak dan Ibu, ini terakhir. Jadi intinya ini kita ada beberapa lesson learned yang kita hadapi yang kita dapatkan dari COVID-19 ini. Yang pertama bahwa kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Karena dengan keterbatasan fasilitas pelayanan kita, ini akan sangat sulit sekali. Kita harus memperkuat sistem surveillance sehingga nanti masyarakat belum terlanjur untuk mengalami sakit yang lebih lanjut. Sebelum masuk ke rumah sakit, itu sudah bisa ditangani. Kemudian ketersediaan obat maupun alat kesehatan ini adalah salah satu faktor utama dalam penanganan COVID. Untuk ini kita perlu kerjasama lintas sektor, lintas kementerian, juga dengan seluruh stakeholder. Karena kalau sekarang di Indonesia ini terus terang, banyak sekali semua orang berbicara tentang obat, semua orang berbicara tentang alat kesehatan, dan dalam waktu sebentar mereka sudah sangat paham tentang obat dan alat kesehatan ini. Makanya saya menghimbau teman-teman bahwa kita harus lebih tahu dibandingkan dengan pemain-pemain pemula, tapi justru kita menjadi focal point, namun teman-teman pemula ini nanti yang akan mendukung kita, yang akan memberikan dukungan kepada kita agar kita bisa melaju dengan lebih cepat. Kemudian kita juga harus melakukan kolaborasi antar tenaga kesehatan, terutama dalam penanganan kasus seperti ini. Ketahanan nasional di bidang farmasi dan alkes dengan penguatan kemandirian, ini disampaikan bahwa ini sebetulnya kemandirian ini sudah kita mulai dari bertahun-tahun yang lalu, namun sampai sekarang memang kita masih butuh waktu. Namun apa yang disampaikan tadi bahwa COVID-19 merupakan salah satu pendorong yang sangat besar yang menyebabkan kita harus bergerak cepat. Telemedicine langsung jalan, kemudian pengembangan alat kesehatan juga langsung jalan, perizinan jauh menjadi lebih mudah, dan sebagainya. Jadi intinya memang segala sesuatu harus kita perbaiki. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa apoteker ini memiliki peranan yang penting dalam penanganan COVID-19, dalam penanganan obat, dalam penyediaan logistik, baik dalam pemberian fasilitas pelayanan kefarmasian, dan juga dalam segi promosi atau preventif dari penyakit ini. Baik, mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menambah wawasan, mungkin bisa ada hal-hal yang bisa diambil. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya sampaikan kepada Bu Hadi.